Nabila Nurul Khulafa, Stambuk A50120024, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan membahas fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling terbagi menjadi 10, yaitu pemahaman, preventif, pengembangan, penyembuhan, penyaluran, adaptasi, penyesuaian, perbaikan, fasilitasi, dan yang terakhir, pemeliharaan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling, membantu konselor agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma-norma agama. Fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif. Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Fungsi yang kelima itu fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi yang keenam yaitu fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yaitu membantu pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Fungsi yang ketujuh yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu memperbaiki kekeliruan peserta didik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi atau memberi perlakuan supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan perasaan yang tepat kepada tindakan produktif dan normatif. Fungsi yang kedelapan yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi yang kesembilan yaitu fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Sekian dari pembahasan saya, mohon maaf jika ada salah kata dan banyak materi yang kurang dipahami. Thanks for watching.